Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Ustadz akan membahas tentang beberapa contoh pada materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Tapi sebelum itu Ustadz akan mereview atau mengulas kembali tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Misalkan di sini diketahui ada sebuah segitiga siku-siku, dengan sudut betanya di sini. Maka hal yang pertama kita tentukan adalah kita harus mencari mana sisi depan, mana sisi samping, dan sisi miring. Kalau sudutnya di sini, berarti ini adalah merupakan sisi depan, dan ini merupakan sisi samping, dan ini merupakan sisi miring. Nah, intinya sisi depan adalah sisi yang berada depannya sudut. Sisi samping ya berarti berada di samping sudut. Sisi miring cirinya adalah sisi yang berada di depannya sudut siku-siku. Berarti kalau sudutnya di sini berarti ini adalah depan dan ini adalah samping. Dan miring letaknya pasti tetap. Kemarin kita sudah mengetahui bahwa perbandingan trigonometri itu pada umumnya ada sin, cos, dan tan. Sin itu adalah perbandingan antara sisi depan dengan miring. Berarti sin itu depan per miring atau disingkat demi. Cos itu adalah perbandingan antara sisi samping dan miring atau disingkat dengan sami. Dan tan adalah perbandingan antara depan dan samping atau disingkat desa. Selain tiga ini, itu aslinya ada lagi tiga perbandingan trigonometri, yaitu adalah kosekan, sekan, sama kotan. Kosekan itu adalah kebalikan dari sin, atau boleh ditulis kosekan adalah 1 per sin. Berarti kalau secara perbandingan sisi berarti dibalik ini, berarti menjadi mide. Berarti kosekan adalah miring per depan. Sedangkan sekan adalah kebalikan dari kos, atau bisa kita tulis berarti kebalikannya cos, menjadi misa, miring per samping. Sedangkan kotan adalah kebalikan dari tan, sehingga bisa kita tulis secara perbandingan sisinya adalah sade, samping per depan. Jadi 6 perbandingan trigonometri yang harus kita pahami adalah ini: sin, cos, tan, kosekan, sekan, sama kotan. Next, Ustadz lanjut ke contoh soal. Misalkan di sini diketahui ada sebuah segitiga siku-siku PHR. Siku-sikunya di P. Dan diketahui panjang sisi PH adalah 8 cm dan panjang sisi HR adalah 10 cm. Dan sudut pusatnya atau sudut betanya berada di R. Sudut pusatnya kita yang diminta adalah sin beta, cos beta, tan beta, sekan beta, kosekan beta, dan kotan beta. Sebelum kita mencari ini, tahap pertama yang harus kita tentukan adalah kita harus bisa menentukan panjang sisi yang belum diketahui. Dengan apa? Karena ini segitiga siku-siku, ya berarti kita pakai teorema Pythagoras. Kalau kita sudah hafal triple Pythagoras berarti kita tidak perlu pakai rumus. Tapi kalau kita belum hafal berarti kita harus pakai rumus, yaitu teorema Pythagoras adalah jumlah sisi yang tegak lurus dikuadratkan, berarti PH kuadrat ditambah PR kuadrat itu sama dengan sisi miring kuadrat QR kuadrat. Atau kalau saya tulis itu ini, PH kuadrat tambah PR kuadrat sama dengan QR kuadrat. PH nya 8, PR nya belum diketahui, QR-nya 10. Sehingga dari sini kalau kita hitung PR-nya didapatkan adalah sepanjang 6 cm. Sehingga panjang PR-nya 6 cm. Kalau kita sudah bisa menentukan panjang sisi semuanya, hal berikutnya yang kita tentukan adalah kita amati mana sisi depan, mana sisi samping, dan mana sisi miring. Karena sudutnya di sini, berarti ini adalah sisi depan. Dan ini adalah sisi samping, dan ini adalah pasti sisi miring. Ya.
Kalau sudah komplit, sudah ada semua panjang sisinya, sudah tahu mana depan, mana samping, mana miring, baru kita bisa mengerjakan soal tersebut. Oke. Sin beta. Sin itu adalah depan per miring. Depannya kan ini PH, miringnya ini HR, sehingga 8 per 10. Kalau kita sederhanakan menjadi 4 per 5. Cos beta. Cos adalah perbandingan antara samping bermiring. Sampingnya kan ini, nah, miringnya kan ini. Nah, oke, sehingga perbandingnya 6 per 10. Bisa kita sederhanakan menjadi 3 per 5. Dan tan itu adalah perbandingan antara depan per samping. Depannya 8, sampingnya 6, beri 8 per 6. Disederhanakan menjadi 4 per 3. Oke. Sekan itu kan kebalikannya cos. Nah, kalau cos tadi 3 per 5, berarti sekan dibalik 5 per 3. Kosekan itu kebalikannya sin, berarti sinnya dibalik. Kalau sin 4 per 5, berarti kosekan 5 per 4. Dan kotan adalah kebalikan dari tan. Karena tannya 4 per 3, berarti kotannya adalah dibalik jadi 3 per 4. Oke, ini contoh yang pertama. Ini soal bisa dipahami ya. Oke, bismillah, Ustaz yakin kalian bisa memahami. Oke, Ustaz lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah seperti ini. Diketahui sebuah segitiga ABC dengan siku-siku di A, dengan panjang AB-nya adalah 20 cm. Nah, jika cos B itu sama dengan 5 per 13, tentukan panjang BC dan panjang AC. Oke. Berarti di sini yang dicari adalah panjang BC-nya sama panjang AC-nya. Oke. Oke, kita bisa mencari pakai yang diketahui, nak. Oke, kita bisa mencarinya pakai cos B. Nah, cos B berarti ini sudut pusatnya di sini. Oke, sudut pusatnya di sini. Berarti tahap pertama kita harus menentukan mana depan, mana samping, dan mana miring. Karena B-nya di sini, berarti ini adalah sisi samping, dan ini sisi depan, dan ini adalah sisi miring. Oke. Oke ya, cos B ya. Cos adalah samping per miring. Oke, sampingnya diketahui. Nah, sampingnya adalah sisi AB dan miringnya adalah sisi BC ya. Sehingga samping kita ganti panjang AB, miringnya kita ganti sisi BC ya. 5 per 13 dari mana diketahui ini? Nah, oke. Panjang AB-nya diketahui 20 dari mana? Nah, ini. Nah, BC-nya belum diketahui, yang dicari, berarti tetap tulis BC. Dari sini kita kalikan silang. Berarti menjadi 20 kali 13 sama dengan 5 kali BC. Sehingga dari sini bisa kita tulis menjadi 20 kali 13 dibagi 5 sama dengan BC. Nah, 20 bagi 5 kan 4. 4 kali 13 adalah 52 cm. Sehingga panjang BC-nya didapatkan adalah 52 cm. Yang berikutnya kita mencari panjang AC. Oke. Karena di sini sudah diketahui dua sisi, ya kita bisa menggunakan Pitagoras. Tapi karena di sini sisinya itu nilainya terlalu besar, ya kita bisa pakai acuan pada perbandingan trigonometri tadi. Kita punya di sini, nah, cos B-nya kan 5 per 13, berarti sampingnya 5, miringnya 13. Ini acuan kita. Nah, dari sampingnya 5, miringnya 13 ya, berarti kita ambil angka yang sederhana. Kalau kita pakai 20 sama 52 boleh, cuma hitung-hitungannya nanti terlalu besar. Oke, berarti kita tinggal mencari pakai triple Pitagoras. Kalau kita hafal, kita tidak perlu mencari. Tapi kalau kita belum hafal, kita harus mencari pakai Pitagoras ya. Karena yang dicari adalah sisi tegak, bukan sisi miring. Nah, berarti nanti dikurangi intinya. Oke, kalau kita pakai Pitagoras itu hitung-hitungannya ini, nah, AB kuadrat ditambah AC kuadrat sama dengan BC kuadrat. AB-nya kan 5,
BC-nya 13. Nah, sehingga AC sama dengan 13 kuadrat 169, 5 kuadrat 25. Sehingga AC kuadrat sama dengan 169 kurangi 25 ketemu 144. Sehingga AC adalah akar 144. Sehingga AC sama dengan 12. Berarti ini adalah 12. Oke. Nah, sekarang berapa panjang AC yang asli? Ya, kita lihat 5 menjadi 20. Berarti 20 bagi 5 berapa? 4. Berikan 4. 13 menjadi 52 sama berikan kali 4. Berarti ini adalah 12 dikalikan 4, yaitu sepanjang 48 cm. Sehingga panjang BC-nya adalah 52 cm dan panjang AC-nya adalah 48 cm. Mungkin itu yang bisa Ustadz bantu. Kalau ada pertanyaan bisa langsung japri ke Ustadz. Insya Allah nanti Ustadz siap membantu menjawab pertanyaan kalian semua. Oke, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.